Halo sobat penikmat horor, ketemu lagi dengan saya di channel Festinel Studio TV. Kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Sekolah. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini untuk update kisah-kisah lainnya. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Tak perlu berlama-lama lagi, yuk kita mulai ceritanya. Di suatu pagi, sebuah bis kota berhenti di depan jalanan pedesaan, menurunkan seorang pemuda yang bersemangat menyambut kesejukan pagi itu. Namanya Budi. Ia adalah seorang guru matematika muda yang baru lulus. Matanya begitu berbinar-binar, senyum tergambar jelas di wajahnya. Ia begitu bersemangat menyambut hari pertamanya mengajar. Hari ini Budi telah resmi menjadi seorang guru. Ia kemudian memantapkan langkahnya menuju sebuah bangunan sekolah dasar yang tak jauh dari tempatnya turun dari bis. Benar, ini sekolahnya, gumam Budi. Sambil membuka surat tugas yang terbungkus amplop coklat, ia mencocokkan nama sekolah yang tertera di surat tugas itu dengan tulisan yang tertera di tembok sekolah. Ternyata cocok. SD Bakti Langit. Budi yang merupakan guru lulusan perguruan tinggi ternama di kotanya ditugaskan oleh Dinas Pendidikan untuk mengajar di sebuah sekolah dasar di sebuah desa di pesisir kabupaten kecil. Budi tentu sangat gembira. Jarang sekali mahasiswa keguruan yang baru lulus sepertinya segera mendapat pekerjaan dari dinas untuk mengajar. Meski lokasinya sangat jauh dari rumahnya, ia tetap semangat. Tanpa keraguan, Budi segera melangkahkan kaki masuk menuju gerbang sekolah itu. Ketika memasuki area sekolah, Budi disambut hamparan lapangan tanah kecil dengan beberapa rumput liar tumbuh di permukaannya. Lapangan kecil itu terletak tepat di tengah sekolah, diapit oleh 3 bangunan, 2 lantai yang berada di depan, kanan, dan kiri Budi. Bangunan sekolah ini begitu kuno, tetapi cukup bagus untuk sebuah sekolah dasar di desa terpencil seperti ini. Di bangunan sebelah kiri Budi ada sebuah ruangan yang di atas pintunya tertulis Ruang Guru. Tulisan itu terbuat dari kayu yang dipahat. Benar-benar sekolah yang begitu tradisional. Arsitektur bangunannya sangat jadul. Baru saja Budi hendak melangkah, tiba-tiba ia disapa oleh seorang lelaki tua. Budi menyapanya balik dengan santun meski ia tidak tahu siapa bapak ini. Bapak tua itu berpakaian seperti petani, mengenakan kemeja coklat yang kancinya dibuka hingga memperlihatkan kerut kulit di dadanya dan celana kain lusuh. Dengan bahasa Jawa yang begitu kental, bapak tua itu memperkenalkan diri sebagai penjaga sekolahan ini. Untung saja Budi paham dan cukup fasih berbahasa Kromo Inggil. Namun aneh, seharusnya satpam sekolah tidak berpakaian santai dan kuno seperti ini. Sepertinya bapak itu tahu bahwa dirinya adalah guru baru di sini. Setelah sedikit basa-basi, bapak tua penjaga sekolah kemudian mengantarnya ke depan ruang guru. Sesampainya di sana, ternyata kedatangan Budi memang telah dinanti. Bapak kepala sekolah secara pribadi menyambut Budi. Budi begitu bahagia ketika menjabat tangan bapak kepala sekolah. Ia pun dikenalkan dengan beberapa guru di sana. Mereka semua menyambut kedatangan Budi dengan baik. Kepala sekolah dan guru-guru itu semua orang baik. Mereka semua memperkenalkan diri satu persatu, kecuali memang pakaian mereka agak aneh. Mereka mengenakan pakaian putih tebal seperti jas dan celana kain putih.
Budi sedikit kikuk dibuatnya karena ia saat itu mengenakan kaos polo yang sangat tidak formal. Kepala sekolah kemudian menerangkan bahwa hanya ada 3 kelas, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 yang ada di sekolah itu. Hal ini disebabkan oleh minimnya jumlah siswa baru yang mendaftar. Budi sudah memperkirakan hal ini karena memang lokasi sekolah ini berada sangat jauh dari perkotaan. Kepala sekolah kemudian menyuruh Budi untuk bersiap karena beberapa menit lagi jam pelajaran akan mulai. Pukul 7 pagi, para siswa berhamburan masuk menuju ke ruang kelas masing-masing. Budi menatap mereka dari ruang guru. Muridnya sedikit sekali. Budi ditugaskan untuk mengajar matematika di kelas 5, menggantikan guru sebelumnya yang sudah pensiun. Hari itu juga, Budi langsung mulai mengajar. Lonceng sekolah berbunyi. Sekolah itu masih menggunakan lonceng. Budi berjalan menuju ke ruang kelasnya. Saat itu ia banyak melihat ruangan kelas yang kosong. Memang hanya 3 kelas saja yang beroperasi. Dengan 3 bangunan, 2 lantai yang dimilikinya, tentu saja sekolah itu terlihat sangat sepi. Kelas yang Budi ajar berada di lantai 2 bangunan tengah. Sesampainya di sana, ia disambut begitu hangat oleh murid-murid. Mereka sudah duduk begitu rapih di bangku masing-masing. Sang ketua kelas memberi aba-aba. Seluruh kelas berdiri, memberi salam pada Budi. Ia begitu kaget melihat kedisiplinan dan kekompakan mereka. Budi pun membalas salam mereka dan mulai memperkenalkan diri. Sama seperti salam mereka dan mulai memperkenalkan diri. Murid-murid itu tampak gembira menyambut kedatangan guru baru di sekolah mereka. Setelah bercakap-cakap ringan, Budi lalu duduk di meja guru kelas itu. Ia mulai mengabsen satu persatu muridnya. Nama-nama mereka begitu lucu. Menurut Budi, Soyonto, Sodarso, Kasmina. Untuk zaman modern seperti sekarang ini, tentu nama-nama tersebut terbilang kuno. Mungkin memang selera orang desa masih seperti dahulu, tidak modern seperti orang kota. Bahkan baju yang mereka kenakan bebas, tidak ada seragam. Berbeda sekali dengan guru-guru di sini yang memakai baju senada. Akan tetapi, kedisiplinan, kepatuhan, antusiasme serta ketertiban mereka melebihi murid-murid di kota. Mereka sama sekali tidak membuat keributan ketika Budi mengabsen. Bahkan ketika ia memulai pelajaran, mereka dengan antusias mengeluarkan buku catatan dan mulai menulis. Untuk yang satu ini bahkan orang kota pun mungkin tidak dapat sedisiplin, sepatuh, dan setertib mereka. Tak terasa 2 jam sudah Budi mengajar. Sudah saatnya murid-murid istirahat. Budi begitu menikmati pekerjaannya itu sampai-sampai ia tidak terasa kalau sudah mengajar 2 jam tanpa henti. Lingkungannya menyenangkan, murid-murid yang disiplin dan patuh padanya, gaji yang besar serta teman-teman guru yang baik dan santun. Guru mana yang tak ingin seperti itu, gumam Budi sombong. Namun, hari pertamanya di sekolah baru yang begitu lancar itu harus terganggu. Seusai istirahat, tiba-tiba ada seorang anak perempuan yang masuk ke kelas Budi. Murid bukan. Budi sendiri tidak yakin karena penampilan anak perempuan itu begitu kacau. Anak itu terlihat begitu kumuh dan kotor. Warna bajunya putih, tetapi karena terlalu kotor warnanya berubah menjadi kecoklatan. Bau badannya begitu menyengat seperti tidak mandi berminggu-minggu. Rambut hitam panjang terurai tidak karuan dengan ketombe terlihat bertaburan di sana sini. Wajahnya begitu kusam. Tangannya juga kotor dengan tanah. Anak ini seperti anak hilang. Dengan perlahan anak itu masuk ke kelas tepat di tengah-tengah Budi yang sedang mengajar.
Budi menghadang anak itu. Kehadirannya tentu sangat mengganggu pelajaran. Dengan sedikit merayu ia berusaha menanyakan namanya. Namun anak itu hanya diam dan menatap tajam Budi. Budi makin bingung bercampur ngeri, ditambah lagi murid-muridnya tampak biasa saja. Bahkan justru menatap Budi aneh karena tidak melanjutkan pelajaran. Di saat itulah anak perempuan itu menyelinap melewati Budi dan langsung mengambil tempat duduk di belakang. Melihat hal itu, Budi dibuat semakin bingung. Salah seorang murid bernama Sodarso berbicara kepada Budi bahwa anak perempuan ini memang sering datang ke kelas ini. Ia menyuruh Budi untuk tidak menghiraukannya dan kembali melanjutkan pelajaran. Namun, Budi masih penasaran. Budi pun mengecek daftar presensi kelasnya. Sudah benar jumlah murid di kelasnya pas dengan daftar. Bila anak itu tidak dihitung, ia kemudian berusaha mengabsen kembali murid-muridnya dan ternyata memang lebih satu orang, yaitu si anak perempuan aneh. Tidak ada nama anak itu tertulis di sana. Jika ada, ia pasti menyadarinya dari tadi. Anak perempuan itu tidak membawa tas dan buku seperti layaknya yang anak bersekolah. Ia hanya memakai pakaian lusuh lengkap dengan kotoran tanah dan bau busuknya. Karena masih penasaran dan merasa bahwa ini adalah tanggung jawabnya, Budi menghentikan kegiatan belajar mengajar lalu mendekati anak itu. Dengan setengah merayu ia bertanya tentang seragam dan tas sekolah pada anak itu. "Sudah Pak Guru, biarkan saja, anak itu memang aneh, hahaha," ucap salah seorang murid bernama Sundoro yang duduk di depan bangku anak itu. Ucapannya disambut tawa seluruh kelas. "Betul Pak, sudah tinggalkan saja dia, ayo belajar lagi." "Ya Pak, ayo," sahut murid lainnya. Budi pun hanya terdiam kebingungan menatap murid-muridnya yang menertawai anak itu. Sepertinya seluruh kelas sudah terbiasa dengan penampilan dan tingkah anak itu yang aneh ini. Budi tak punya pilihan lagi. Ia kemudian melanjutkan pelajaran. Selama pelajaran berlangsung dari bangku belakang, anak itu terus menatap tajam Budi. Ia sedikit gugup karena anak itu terus menatapnya sepanjang pelajaran tanpa menoleh ke arah lain. Setelah kedatangannya, kelas menjadi sedikit ramai. Beberapa murid menggoda anak itu, menertawakan anak itu. Tetapi anak itu terus menatap tajam Budi, seolah tidak menghiraukan teman-teman yang ada di hadapannya. Anak itu tidak mencatat pelajaran dan tidak memedulikan ejekan dari teman-temannya. Ia hanya menatap Budi yang makin gugup. "Sebaiknya aku tanyakan hal ini pada kepala sekolah," gumam Budi. Lonceng sekolah berbunyi kembali, mengakhiri jam pelajaran hari itu. Sang ketua kelas menyiapkan teman-temannya untuk berdiri dan memberikan salam pulang pada Budi. Namun, anak itu tidak ikut memberi salam. Ia hanya duduk dan tetap menatap Budi, kemanapun Budi bergerak. Begitu mengerikan tingkah laku dan penampilannya. Terlalu seram untuk disebut manusia. Benar-benar anak yang aneh. Ketika seluruh siswa telah keluar dari kelas, anak itu tidak beranjak dari tempat duduknya. Ia terus-terusan menatap Budi. Budi yang risih kemudian berusaha memalingkan diri dari anak itu dan berjalan keluar menuju ruang guru. Segera setelah sampai di ruang guru, Budi segera bertanya kepada salah seorang guru. Guru itu memberikan penjelasan pada Budi bahwa anak itu memang bukanlah murid sekolah ini, tetapi sering bermain ke sekolah. Kepala sekolah dan guru membiarkan bermain dan mengikuti pelajaran. Kehadiran anak itu sepertinya sudah tidak mengherankan. Anak itu memang anak yang aneh, ia hanya diam ketika di kelas. Menurut dugaan guru itu, anak perempuan itu sepertinya anak tidak mampu yang tinggal di desa sekitar sini. Kasihan anak itu. Ia pasti sangat ingin bersekolah.
gumam Budi. Budi cukup puas dengan penjelasan guru itu. Kekhawatirannya dari tadi akhirnya menghilang. Setelah berpamitan dengan guru tadi, Budi lalu memutuskan untuk segera pulang. Ia meninggalkan ruang guru dan pergi keluar. Sesampainya di luar gerbang sekolah, Budi mendapati anak itu berdiri di sana seolah sedang menantinya. Anak itu masih menatap Budi dengan tajam. Tetapi kali ini Budi tidak lagi takut. Ia kemudian menghampiri anak itu dan berusaha menggandengnya. Budi sepertinya sudah mulai terbiasa dengan bau busuk dari badan anak itu. Namun anak itu justru menepis uluran tangan Budi dan pergi berlari menuju ke arah sawah. Mungkin rumah anak-anak itu memang ada di sana. Saat Budi hendak keluar dari gerbang sekolah, ia kembali disapa oleh bapak tua penjaga sekolah. Budi menyempatkan diri untuk berbincang-bincang sedikit dengannya. Dalam perbincangan itu, anehnya bapak tua itu seolah tidak mengenalnya. Bapak itu bahkan menawarkan untuk mengantarnya menemui kepala sekolah kembali. Mungkin orang tua ini sudah pikun. Budi kemudian berusaha mengingatkannya bahwa tadi pagi bapak tua ini sudah mengantarnya bawa ke kepala sekolah. Namun bapak tua itu justru keheranan dengan Budi karena memang saat ini masih pagi hari. Budi sontak menoleh ke sekitar. Suasana hangat sore hari tadi tiba-tiba berubah menjadi sejuk pagi hari. Lonceng sekolah kemudian berbunyi dan kerumunan anak-anak sekolah dalam jumlah kecil berhamburan masuk ke sekolah tua tadi. Budi masih melongo. Tetapi ia tidak bisa memungkiri bahwa anak-anak yang melintas di hadapannya tadi adalah Sodarso, Sundoro, dan murid-murid lain di kelasnya. Bapak tua penjaga sekolah itu kemudian membawa Budi yang masih berusaha mencerna yang terjadi. Menemui kepala sekolah, bingung bercampur takut. Budi seharusnya hendak menolak ajakan itu. Namun badannya tiba-tiba hanya bisa digerakkan seolah menuruti keinginan bapak tua itu dan berjalan menuju ruang guru. Sesampainya di ruang guru, ternyata kedatangan Budi memang telah dinanti. Bapak kepala sekolah secara pribadi menyambut Budi dan terlihat tidak mengenalinya. Budi berusaha mengingatkan tentang dirinya bahwa ia adalah guru yang tadi pagi sudah menemuinya dan mengajar di kelas 5. Namun kepala sekolah tidak menghiraukan kata-kata itu dan memperkenalkan guru-guru lain pada Budi. Budi membentak mereka, tetapi guru-guru seolah tidak bisa mendengar bentakan keras Budi dan terus mengenalkan diri satu persatu, sama persis seperti beberapa jam yang lalu sebelum Budi mengajar. Merasa keadaan mulai aneh dan janggal, Budi kemudian berusaha menggerakkan badannya yang seolah dikendalikan sesuatu itu dan berusaha berlari ke luar ruang guru. Sebuah tangan yang begitu dingin kemudian mencengkram bahunya. Ketika menoleh, ternyata sang kepala sekolah yang kini sudah berubah menjadi tengkorak hidup berusaha menahannya. "Nak Budi, mau kemana? Pelajaran sudah mau mulai." Budi berteriak sejadi-jadinya. Ia menepis cengkeraman tangan yang berubah menjadi tulang belulang itu dan terbirit-birit berlari keluar. Namun ketika ia berhasil keluar dari ruang guru, Budi justru mendapati dirinya telah berada di ruang kelasnya. Di sana Sodarso dan teman-temannya sudah berubah wujud menjadi tengkorak hidup berukuran anak-anak. Dengan rapi, tengkorak-tengkorak hidup itu berdiri di bangku mereka masing-masing dan memberikan salam pada guru barusan. Kali ini kedisiplinan murid-murid tengkorak itu justru membuat teriakan Budi semakin histeris. Suatu pagi di dalam gedung dinas pendidikan kota, seorang laki-laki yang mengaku kepala sekolah SD Bakti Langit datang lalu memarahi pegawai dinas di sana.
Ia protes karena sudah 2 hari guru matematika yang dijanjikan oleh dinas akan dikirim ke sekolahnya tidak kunjung datang. Pegawai dinas pun kaget dan kebingungan karena ia merasa telah mengirimkan guru matematika 3 hari yang lalu. Pegawai dinas itu lalu berusaha menghubungi guru matematika itu. Tentu saja handphonenya tidak aktif. Kepala sekolah keheranan dengan jawaban pegawai dinas. Ia masih tidak puas. Lalu pegawai dinas menunjukkan foto beserta kurikulum vitae guru yang mereka kirim. Pegawai dinas itu kemudian menjanjikan akan mengirim guru lain dalam selang waktu seminggu. Kepala sekolah lalu meninggalkan gedung dinas pendidikan kota. Pulang kembali ke sekolahnya dengan kecewa dan hanya membawa foto beserta kurikulum vitae milik Budi. Guru yang seharusnya datang ke sekolah 2 hari yang lalu, pada sore harinya di sebuah desa kecil di sekitar sekolahan SD Bangkit Langit, warga dibuat gempar oleh seorang anak perempuan. Anak perempuan itu memang terkenal aneh. Tetapi apa yang dilihat warga desa saat itu begitu mengerikan. Anak itu kembali ke desa dengan menenteng kepala seorang pemuda. Warga yang begitu heboh kemudian segera menelepon polisi. Beberapa warga terlihat tengah berusaha meminta kepala itu dari sang anak yang terlihat tidak paham dengan situasi mencengangkan itu. Kepala sekolah SD Bangkit Langit yang kebetulan juga warga desa itu adalah orang yang paling histeris melihat kepala buntung itu. Bagaimana tidak, wajah jasad itu mirip sekali dengan guru matematika baru yang dikirim oleh dinas untuk sekolahnya. Dengan berteriak-teriak, ia kemudian menunjukkan foto Budi pada warga desa dan mencocokkannya. Melihat perdebatan warga desa, anak perempuan itu kemudian menangis. Ia lalu berlari menjauh sambil membawa kepala itu. Seluruh warga desa berikut sang kepala sekolah mengejarnya karena belum sempat mengamankan kepala buntung itu dari si anak. Anak itu terus berlari menyusuri rumputan hingga sampai di sebuah reruntuhan bangunan di tepi desa dekat jalan raya. Sang kepala sekolah begitu kaget ketika mengetahui anak itu berlari ke arah reruntuhan bangunan sekolah yang ia kenali. Wajah ketakutan langsung tergurat jelas dari seluruh orang di sana. Anak itu kemudian masuk ke sana. Di dalam reruntuhan sekolah itu ada sebuah ruangan kelas kecil, tempat di mana anak perempuan itu sering bermain sendiri. Di ruangan kecil itulah mereka menemukan badan dari jasad kepala buntung itu. Seluruh warga dibuat ketakutan melihat badan dan pemuda itu yang sebagian telah membusuk. Kepala sekolah kemudian bercerita pada warga yang ada di sana dengan ketakutan. Reruntuhan bangunan sekolah ini adalah gedung bekas sekolah SD Bakti Langit 50 tahun yang lalu. Dulu SD Bakti Langit memang berada di sini. Namun, sekolah itu kemudian terkena serangan bom dari tentara penjajah. Seluruh guru, murid, dan pegawai sekolah tersebut meninggal seketika. Dan bom itu juga menghancurkan bangunan sekolah menjadi puing-puing sekolahan seperti yang mereka lihat saat ini. Kepala sekolah itu menjadi saksi ketika jenazah mereka semua dimakamkan oleh warga desa 50 tahun yang lalu saat ia masih kecil. Kali ini semuanya menjadi jelas mengapa Budi mendapati bangunan sekolah itu begitu kuno seperti bangunan Belanda. Mengapa nama murid-murid yang bersekolah di sana seperti nama-nama orang zaman dahulu? Karena ternyata roh seluruh korban ledakan tersebut bergentayangan masih menjalankan sekolah itu selama 50 tahun terus-menerus. Benar saja, anak perempuan itu selalu menatap Budi kala itu karena ia keheranan melihat ada orang yang datang ke runtuhan itu sama seperti dirinya dan berbicara sendiri sepanjang hari. Anak itu juga tidak memedulikan ejekan Sodarso dan kawan-kawan
karena ia tahu mereka bukan manusia. Kali ini anak itu kembali menatap kepala Budi yang mulai membusuk. Bau busuk kali ini muncul dari Budi, bukan lagi dari badannya. Dalam wajah anak itu tergambar penyesalan. Mengapa hanya dirinya yang mengetahui semua itu? Seandainya anak itu bisa menceritakan semua itu saat pertama kali mereka bertemu, Budi pasti tidak akan mengalami nasib seperti ini. Ya, sayang sekali, anak perempuan itu memang aneh. Jika kamu punya kisah atau pengalaman horor, silahkan kirim ke email di bawah atau DM ke kita ya. Bagi yang beruntung akan kita bawakan. Ikuti terus kisah-kisah menarik lainnya di Festinel Studio TV.